Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja. Untuk pertemuan hari ini, untuk pertemuan minggu kedua, kita akan mulai membahas tentang konsep berpikir sejarah. Di dalam kelas 10 kita akan membahas materi tentang konsep berpikir sejarah. Di konsep berpikir sejarah ini dibagi menjadi dua, diakronik dan sinkronik. Kita akan bahas satu persatu. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas dulu konsep berpikir diakronik. Yang pertama, diakronik berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, dia dan kronos. Terdiri dari dua suku kata dia dan kronos. Dia artinya melintas, melalui, dan melampaui, sedangkan kronos artinya waktu. Jadi yang disebut dengan diakronik adalah sesuatu yang melintas, melampaui, dan melalui dalam batasan waktu. Yang disebut dengan sesuatu yang melintas, melampaui, sesuatu itu adalah peristiwa. Jadi yang disebut diakronik adalah peristiwa yang melintasi, melampaui, melalui dalam batasan waktu. Peristiwa ini contohnya masa pemerintahan Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai dengan 1389. Jadi kalau diakronik itu konsep berpikirnya itu terdiri dari rentang waktu. Jadi cakupan kajiannya cukup luas. Misalnya kita lihat masa pemerintahan Hayam Wuruk antara tahun 1350 sampai dengan 1389. Jadi yang disebut dengan konsep berpikir diakroniknya yaitu antara tahun 1350 sampai dengan 1389. Terdapat rentang waktu dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian. Jadi cakupannya sangat luas, bersifat vertikal, artinya melebar. Jadi tidak hanya satu waktu saja yang kita pelajari. Yang di dalam konsep diakronik kita akan mempelajari rentang waktu dari waktu A sampai dengan waktu B. Itu yang disebut dengan konsep berpikir diakronik. Konsep berpikir diakronik ini memanjang dalam waktu. Jadi yang disebut dengan konsep diakronik ini kita akan mempelajari waktu-waktu di dalam dibuat menjadi satu kesatuan. Contohnya yaitu masa pemerintahan Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai dengan 1389. Perang Jawa berlangsung antara 1885 sampai dengan 1830. Jadi waktunya panjang. Itu yang disebut dengan berpikir diakronik. Jadi peristiwa yang melintasi, melampaui, melalui dalam batasan waktu. Jadi batasan waktunya cukup luas. Kemudian cara berpikir diakronik ada 3, bersifat vertikal yang tadi Ibu sebutkan, jadi melebar, memanjang dalam waktu. Contohnya 1350 sampai dengan 1389. Jadi kita akan membahas berbagai kegiatan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dari 1350 sampai dengan 1389. Mulai dari kehidupan politiknya, kemudian kehidupan keagamaannya, pemerintahannya, ekonominya. Jadi kita akan mempelajari rentang waktu masa pemerintahan Hayam Wuruk dari 1350 sampai dengan 1389. Itu yang disebut dengan bersifat vertikal. Jadi memanjang dalam waktu. Kemudian terdapat konsep perbandingan. Jadi ada perbandingan. Tahun segini sampai dengan tahun segini kehidupannya seperti apa sih, itu yang disebut dengan konsep perbandingan. Kemudian cakupan kajiannya luas. Jadi untuk konsep berpikir diakronik kita tidak hanya mempelajari satu hal saja, tetapi kita mempelajari berbagai hal yang ada di dalam rentang waktu yang akan kita pelajari. Misalnya kita akan mempelajari Perang Jawa dari tahun 1885 sampai dengan 1830. Jadi kita akan mempelajari berbagai macam kegiatan yang ada di dalam Perang Jawa dari tahun 1825 sampai dengan 1830. Kita akan mempelajari latar belakang, proses kejadian, dampaknya. Jadi itu yang disebut dengan kajiannya cukup luas. Diakronik ini dibagi menjadi 2,
periodisasi dan kronologis. Jadi kalau kita membahas diakronik, maka kita akan membahas juga periodisasi dan kronologi. Apa sih kronologi dan periodisasi? Untuk kedua hal ini kita akan memperdalamnya di pertemuan yang akan datang, tapi untuk sekarang Ibu hanya mengulas sedikit saja. Yang disebut dengan periodisasi adalah pembabakan, pengklasifikasian peristiwa sejarah dalam tahap-tahap tertentu. Jadi kalau periodisasi ini ada pengelompokan di dalam peristiwa sejarah. Misalnya kehidupan sejarah Indonesia itu terdiri dari beberapa periode, mulai dari periode masa praaksara. Dari masa praaksara kita akan membahas periode kerajaan Hindu-Buddha. Dari periode kerajaan Hindu-Buddha kemudian masuk ke periode kerajaan Islam. Kemudian dari periode kerajaan Islam kita masuk ke periode kolonialisme dan imperialisme. Dari kolonialisme dan imperialisme kita masuk ke periode pergerakan nasional. Dari periode pergerakan nasional misal masuk ke periode kemerdekaan Indonesia. Itulah yang disebut dengan periodisasi, pengelompokan dari peristiwa-peristiwa sejarah. Sedangkan kronologi, runtutan peristiwa yang sesuai dengan urutan waktunya. Jadi runtutannya harus jelas dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Misalnya kronologi kelahiran A mulai jam 12 misalnya ibunya merasakan sakit. Kemudian jam 4 pagi misalnya mulai melahirkan. Itulah yang disebut dengan kronologis. Ada runtutan waktu dari setiap peristiwa sejarah. Oke, untuk hari ini kita cukupkan saja untuk pembahasannya. Kita lanjut KBM-nya di diskusi di timeline di e-learning. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.